Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air atau Special Envoy of the UN Secretary General on Water. Penunjukan ini menjadi sejarah. Retno Marsudi sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi utusan khusus PBB. We walk the talk, not only talk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Jadi setelah berhenti jadi presiden, Jokowi justru jadi politisi, bukan jadi negarawan. Jadi kelihatannya itu tuh, dan kapasitas Pak Jokowi makin lama makin terlihat tak bermutu tuh, karena harus dipastikan si ini bertemu lalu dipotret seolah-olah itu adalah semakin banyak orang yang merasa bahwa Jokowi masih memanfaatkan feodalisme, masih memanfaatkan yang disebut sebagai belusukan, masih memanfaatkan BLT yang walaupun bukan dari negara tapi berupaya untuk disalurkan pada publik sehingga publik tidak belajar politik akhirnya kan. Mulyono turun kasta, jadi jurkam pilkada. Bu Retno Marsudi terbang tinggi, diangkat menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Kalau Mulyono kapan ya jadi sekjennya? Para ternaknya dulu pernah bilang Mulyono akan diangkat menjadi Sekjen PBB setelah dirinya pensiun menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, kembali lagi ke channel yang setia mengupas tuntas segala hiruk pikuk politik negeri ini. Kali ini kita akan membahas 3 cerita menarik yang bikin hati gemes, lucu, tapi juga bikin gelisah. Ada Retno Marsudi yang terbang tinggi di kancah internasional, Mulyono yang makin asik menjadi juru kampanye, dan elektabilitas pasangan Ridho yang makin hari makin jeblok. Siap-siap ya, cerita ini bakalan panjang, tapi dijamin nggak akan ngebosenin. Mari kita mulai dari kabar baik, atau setidaknya kabar yang bikin kita ngangguk-ngangguk sambil bilang, keren juga ya Bu Retno Marsudi. Mantan Menteri Luar Negeri 2 periode di era Mulyono, saat ini resmi ditunjuk menjadi Direktur Non-Eksekutif di Gurin Energi, yaitu sebuah perusahaan energi terbarukan yang ada di Singapura. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk mengatasi isu air di dunia. Bentar sob, tentu ini bukan prestasi kaleng-kaleng. Gurin Energi memuji pengalaman Bu Retno sebagai diplomator kelas dunia. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya justru setelah lepas dari pemerintahan Mulyono, Bu Retno menjadi bersinar lebih terang? Apa karena di pemerintahan kita ini ada terlalu banyak matahari? Atau mungkin di kancah internasional meritokrasi lebih dihargai daripada sebuah kedekatan? Tentu saja kabar ini sungguh sangat menghebohkan. Dulu kita sering mendengar celetukan dari para buzzer-buzzer Mulyono. Setelah Mulyono pensiun sebagai presiden, akan diambil sebagai Sekjen PBB oleh dunia gara-gara pernah ingin mendamaikan Rusia dan Ukraina. Walaupun toh kabar ini mustahil, tapi toh para ternakannya banyak yang percaya. Tapi kenapa ya kok malah Bu Retno Marsudi yang kini duduk sebagai pejabat PBB? Nah loh, apa mungkin PBB punya kriteria khusus tentang syarat menjadi sekjen hingga Mulyono sama sekali tidak dilirik oleh PBB? Padahal di sini kita semua tahu Mulyono punya banyak sekali prestasi di dalam negeri, mulai dari belusukannya ke gorong-gorong hingga merubah hukum konstitusi. Hehe. Nah, kalau tadi kabar soal yang naik pangkat, sekarang kita bahas turun kastanya Mulyono, mantan Hokage Konoha yang saat ini lebih asik keliling Jawa Tengah untuk menjadi juru kampanye dari calon pasangan gubernur Ahmad Lutfi dan Tad Yassin. Bahkan di Blora, beliau sampai menggunakan jurus pamungkas yang begitu legendaris, yaitu bagi-bagi kaos dari atas mobil jeep. Apakah mungkin Jokowi lebih memilih menjadi politisi ketimbang menjadi negarawan? Tapi di sini para ternakannya pun pasti akan membela mati-matian dengan berkata, memang setelah pensiun Jokowi nggak boleh terjun politik gitu. Ya boleh sih, nggak ada yang larang kok. Cuma ya, apa nggak ada cara yang lebih elegan untuk mendukung para kroninya? Titip Kota Tegal, saya titip Kota Kediri, saya titip Kota Madiun, saya titip Kota Bandung, saya titip
Kabupaten Lamongan. Saya titip Kabupaten Pringsewu. Saya titip Kota Malang. Saya titip Kabupaten Muaro Jambi. Saya titip Kabupaten Tambrau. Saya titip Kota Denpasar. Saya titip Kabupaten Tangerang. Saya titip Kabupaten Dairi. Dan bila memang Jokowi seorang negarawan sejati, artinya dia harus menjaga netralitas dan fokus untuk membangun warisan moral untuk bangsa. Kalau sampai turun kampanye begini, malah kelihatan seperti ya cuma politisi murahan. Jurus andalan, lempar-lempar kaos pun ikut mewarnai profesi barunya. Bahkan ada salah satu akun Twitter yang nyeletuk, "Mbok ya sekali-kali kaosnya dilempar balik dong ke dia." Hehe. Jangan-jangan ini adalah sebuah gambaran dari ekspresi rakyat yang mulai lelah ya, dengan gaya politik yang lebih banyak dramanya daripada substansinya. Dan kabar ketiganya adalah Ridho jeblok, jeblok dan jeblok lagi. Cerita pasangan Ridwan Kamil atau RK dan Suswono alias Ridho di Pilkada DKI. Elektabilitas mereka makin hari makin merosot dari 46% menjadi 39%. Padahal di sini mereka sudah mencoba segala cara, termasuk pamer kedekatan dengan Mulyono. Langkah politik ini pun malah menjadi bumerang, apalagi setelah Mulyono bilang, dalam memilih pemimpin itu, lihatlah rekam jejaknya. Akibat dari omongan ini, di sini rekam jejak buruk RK pun akhirnya banyak dibongkar netizen. Bahkan yang bikin netizen geram, dalam sebuah video debat beberapa waktu yang lalu, RK pun menyebut zaman Ahok penggusuran sangat begitu barbar. Padahal ketika dirinya didapuk sebagai gubernur Jawa Barat, peristiwa penggusuran jauh lebih barbar dari yang pernah dilakukan oleh Ahok. Gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Do. Terima kasih. Sekedar mengingatkan Pak, warga Taman Sari yang Bapak gusur dengan melibatkan aparat sampai ada korban luka-luka gitu, brutal bukan? Satpol PP Kota Bandung membongkar rumah deret di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Demi obsesi meniru kota mancanegara, Ridwan Kamil menggusur satu kampung di Taman Sari, Bandung, untuk membangun rumah deret. Rumah deret adalah istilah Ridwan Kamil untuk menyebut rumah susun vertikal yang akan didirikan di atas penggusuran pemukiman padat. 2019 saat Ridwan Kamil menjabat Gubernur Jawa Barat, dilakukan penggusuran paksa rumah-rumah warga di Taman Sari, Bandung. Penggusuran brutal ini mengerahkan ratusan aparat yang menyerbu kampung padat di RW 11 Taman Sari. Warga yang menolak penggusuran juga ditangkap, dikejar, dipukuli. Sobat RJ semuanya, dalam politik, kedekatan dengan figur kuat di sini nggak selalu berarti bisa mendapat dukungan rakyat sepenuhnya. Tapi kalau kita melihat, apakah Jokowi ini memang punya dampak di Jakarta? Nah, ini justru Jokowi menjadi faktor pengurang di beberapa tempat, khususnya di kantong-kantong suaranya Anies, Pram. Kalau kita lihat beberapa lembaga survei itu, apalagi di tim internalnya Pram juga melihat ya, mengkaji ya, menganalisis gitulah ya, dari lembaga survei itu ada beberapa faktor undecided voters itu nanti mereka larinya kemana gitu. Nah, Jokowi itu hanya 16% Jokowi faktornya. 16%. Anies itu justru 40%. Wow, tinggi sekali. Yang kedua itu faktor Prabowo. Yang ketiga justru faktor Ahok. Ahok, Basuki Cahayapurnama. Betul. Jadi even Ahok lebih tinggi dari Jokowi. Faktornya di Jakarta ya. Oke. Apalagi kalau blundernya banyak, seperti yang dilakukan oleh RK Suswono. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Malah di sini elektabilitas dari pasangan Pramono Anung Rano Karno atau Prano saat ini naik signifikan. Dari yang tadinya jauh di bawah, sekarang mereka pun unggul dengan 46%. Sobat RJ, dari ketiga cerita di atas, kita di sini bisa belajar bahwa politik itu penuh warna. Ada yang terbang tinggi seperti Ibu Retno, ada yang sibuk keliling bagi-bagi kaos seperti halnya Mulyono, dan ada pula yang makin jeblok elektabilitasnya seperti halnya pasangan Ridwan Kamil serta Suswono. Tapi yang jelas,
Rakyat gak bodoh, mereka bisa membedakan mana yang tulus bekerja dan mana yang cuma jualan pencitraan. Jadi nih, buat para politisi semuanya, mungkin sudah saatnya kita belajar dari Bu Retno. Kalau mau dihormati, tunjukkanlah prestasi yang nyata, bukan drama tak berujung. Sekian dulu ya cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar Sobat Rakyat Jelata gak ketinggalan cerita-cerita politik yang seru lainnya. Sampai jumpa dalam video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.